Dalam momen peringatan Hari Pahlawan, Gubernur Kalimantan Barat bersilaturahmi dengan ahli waris pahlawan nasional dari Kalbar serta para tokoh Kalbar. Dr. Rubini menjadi satu dari 5 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November lalu. Dr. Rubini serta Amalia istrinya gugur dalam peristiwa Mandor saat penjajahan Jepang tahun 1944 dan dimakamkan massal di kawasan Makam Juang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pengabdian Dr. Rubini yang berasal dari Jawa Barat dinilai bisa dijadikan teladan oleh para dokter maupun anak muda saat ini. Karena Dr. Rubini rela mengabdi di Kalimantan Barat bahkan gugur melawan penjajahan Jepang. Yang menarik dari Dr. Rubini ini, beliau asal Jawa Barat, ya. Jawa Barat tapi mengabdi di Kalimantan Barat. Nah, kita bisa bayangkan waktu itu ya, tahun 30-an sampai 40-an itu, Kalbar ini kan gimana kondisinya ya. Tapi beliau mengabdi sebagai dokter untuk masyarakat Kalimantan Barat. Ya. Nah, inilah yang perlu menjadi inspirasi dari terutama ya dokter-dokter muda dan anak-anak muda. Jadi dimanapun berada, ya, pengabdian itu harus totalitas. Ya, tidak memandang kita asal dari mana, tidak memandang kita siapa, tapi bagaimana apa yang bisa kita buat. Nah, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, perjuangan yang saya ini tentunya kita harus hargai, tapi kedua orang tua saya yang kebetulan pada waktu itu menjabat sebagai Panglima ABRI di Jawa Madura, terus sebagai Gubernur DKI, tidak mau membicarakan masalah ini. Sehingga kita putra-putra sepakat untuk menggali histori daripada peristiwa tersebut. Kebetulan saya sebagai anggota DPR pada saat itu sudah 2, 3, 4 kali ke Mandor dan mendapatkan berita-berita, dan juga saya survei, ada rumah sakit, ada patung eyang saya di sana, ada jalan-jalan atas nama Dr. Rubini, berusaha untuk mengumpulkan dan mengusulkan. Ditetapkannya Dr. Rubini sebagai pahlawan nasional tidak lepas dari peran Kongres Wanita Indonesia, serta masyarakat yang mengajukan Dr. Rubini sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya di Kalimantan Barat, baik dalam bidang kesehatan maupun perlawanan terhadap penjajah. Syukur, alhamdulillah pada tanggal 10 November ini Kongres Wanita Indonesia bersama dengan ahli waris Dr. Rubini yang telah dianugerahkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 7 November yang lalu oleh Bapak Presiden. Pada hari ini kami bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat bersama dengan para tokoh dari Kalimantan Barat. Tentunya kami mengucapkan apresiasi yang tinggi, terutama dari Kalimantan Barat, dari tingkat grassroots sampai tingkat pimpinan pusat di Provinsi Kalimantan Barat yang mendukung, dan alhamdulillah prosesnya sangat lancar, tidak ada hambatan sesuatu apapun, menjadikan Dr. Rubini menjadi pahlawan nasional. Peristiwa Mandor menjadi salah satu sejarah kelam yang menghabiskan satu generasi terdidik Kalbar. Peristiwa tersebut diakui ahli waris meninggalkan trauma mendalam terhadap anak-anak Dr. Rubini. Usai melakukan silaturahmi, para ahli waris melanjutkan ziarah ke Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.